Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah pengajian KKS di Ahad Wage tanggal 28 Desember bertepatan dengan tanggal berapa, Bu? Tanggal tanggal 6 atau tanggal 7. Alhamdulillah wa syukurillah, ya Allah. Allah masih memperkenankan kepada kita semuanya untuk hadir bermuajahah. Maka nikmat ini mari kita syukuri, kita ikrarkan bi qaulina alhamdulillah rabbil alamin. Ternyata Bapak Ibu, banyak orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tapi gak pandai bersyukur. Padahal selalu diingatkan. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk salah satu golongan yang selalu selalu ingat dan pikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi disampaikan oleh Gus Rosid, tema materi pada siang hari ini ngalap berkah. Ngalap apa itu ngalap? Mencari, ya, upaya mencari, ngalap basa Jawa niku berkah. Nanti kita bahas. Saya awali dengan pertanyaan dulu Bapak Ibu. Kalau kami ini nanti kita kenal rumiyin di mana-mana ini fenomenanya. Kenapa sih kalau pengajian di mana-mana yang hadir itu banyak ibu-ibunya? Ibu-ibu soleha, ada kalau refreshing, berarti kurang fresh. Ayo, jawabannya ada dalilnya, Bu. Mencari ilmu, berarti yang bapak-bapak gak perlu cari ilmu ya. Pun pintar, merasa sudah pintar. Oke Bapak Ibu, ini di mana-mana Pak. Bahwa tentang acara pengajian nopo mawon, nopo pengajian ini pengajian besar akbar kali ini itu muludan raja biang ibu ibu-ibu itu yang heboh itu tahu banyak. Pengajian KKS pun ya banyak ibu kalau dihitung bapak-bapaknya separuhnya kan ada. Ayo kenapa ini gak pengajaran yang meneliti gitu. Apakah kebutuhan ngaji itu hanya kebutuhannya ibu-ibu? Nah, betul. Kalau urusannya cari ilmu, semuanya wajib mencari ilmu. Nah, ternyata beruntunglah itu, sangat beruntung. Setelah saya coba menganalisa mengkaji rumus ini Bu, pangandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al jannatu tahta al-kamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu, sehingga di
mana itu ada masjid taklim, disitulah ada pintu surga untuk masuk, di situ banyak itu. Nah itu kalau sini nanti itu kita, nah bapak-bapak temennya wah wes ibu baik masuk surga nanti. Ini maksudnya memang ibu itu mengambil peran banyak terhadap apa yang menjadi cita-cita kita, yaitu masuk ke surga. Oke, ini kalau kita hari ini kita nggak bahas ini, hanya sekedar untuk mengawali saja. Oke, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi itu, kita nanti materinya kalau berkah. Insyaallah kita ngaji pukul 9 selesai. Kita mencoba tepat semua. Terus teman-teman nggih, ampun dibukani nggih. Tepat. Kalau berkah. Ini istilah ini banyak muncul di saudara kita. Oke? Banyak fenomena, terutama di kalangan di saudara kita, di adik kita. Ketika kemana-mana ziarah, kita dengan ziarah jantung makam wali songo jentipun. Napa tujuane? Pados berkah. Apakah ada? Nah, itu nanti apakah kesalahan yang dimaksud berkah itu kan begitu. Nah di kalangan kita istilah kalau berkah jangan digunakan. Nah kita kenal itu. Saya kenalkan. Kalau dari sisi bahasanya, ini kan berkah itu mengandung maksud itu bertambahnya kebaikan. Jadi api itu tambah terus. Ini buat sekedar api, wonten manfaat nanti ada manfaatnya. Nah, itu berkah. Entah kebaikan apa saja dan itu bermanfaat, itu ada nilai keberkahan. Nah, sekarang pertanyaan lagi, uripe dhewek niku teng alam donya niki sing entuk wakse dibatasi oleh Allah. Kenapa Allah berfirman wal asri? Kenapa? Karena hidup kita dibatasi oleh Allah, ada finishnya. Maka hidup yang penuh pembatasan, yang kita batasan nggak ngerti, yang dibatasi dengan ajal, kita nggak ngerti loh. Sudahkah hidup kita itu penuh dengan kebaikan dan kemanfaatan yang itu dinamakan keberkahan? Itu mungkin kita coba kaji. Bahwa orang akhirnya benar diberkahi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata-kata berkah ini di beberapa doa selalu ada. Panjenengan kula ini yang sudah sangat terkenal katanya doanya anak-anak PAUD, anak-anak balita, bayi di bawah 50 tahun. Kan doa mau makan itu Bapak Ibu, okay? Apa Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Di situ ya Allah, berkailah apa yang Engkau berikan kepada aku sendirian, dan ujung dari berkah itu adalah wa qina adzabannar. Jadi kalau orang hidup sudah mendapat kebaikan dan kemanfaatan dari Allah, maka dia akan dihindarkan dari siksa api neraka. Demikian juga doa kita kepada sama muslim yang kita ucapkan ketika kita bertemu dengan sama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atas kamu dan rahmat Allah serta berkahnya. Tapi jarang kita coba teliti, kita renungi apakah hidup kita sedang berkah. Artinya berkah ini adalah mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan dalam kehidupan yang sesaat ini. Maka jangan sepelekan kaitannya kedua ini supaya kita berhati-hati. Ibnu Katsir mengartikan berkah ini, kalau saya juga tafsirnya, bertambahnya kebaikan sama itu tadi. Kemudian ada kelanggengan, keberlangsungan
nikmat yang kita terima dari Allah SWT. Hari ini kita memiliki nikmat apa? Seterusnya selalu datang nikmat-nikmat yang lain. Kemudian yang lain, Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa berkah itu juga bisa dimaknai kemanfaatannya yang luas. Artinya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi buat orang lain berkah. Nah, dari arti mawon ini kira-kira kita sudah mengalami berkah itu belum? Maka kalau belum, sesuai judul yang saya tawarkan hari ini, yuk cari berkah. Kan nonton minggu ngalah berkah. Caranya itu, nah itu tentunya dengan cara-cara yang dibolehkan oleh aturannya Allah dan Rasulnya. Di luar itu ya ampun. Nah, kadang kita sudah tahu caranya, tapi kita jarang mempraktekkan. Oke? Terus bagaimana wilayahnya berkah itu cakupannya seperti apa? Intinya di situ ada kemanfaatan yang nyata dan itu berkelanjutan untuk mengharapkan siapa? Mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari pengertian dulu. Maka Ibu, sampun nggih. Sampun sami nggih kula jenengan mengartikan berkah. Kalau dilihat dari sisi bahasa yang lain masih banyak sebenarnya kalau kita lihat. Oke. Mari kita baca surah Al-A'raf ayat 96 terkait dengan keberkahan ini. Kalau berkah ini. Pasaran Ibu akan lagi ngaji kabeh. Yang kalau kita terus, yo harus ada. Siapa itu? Ada keluarga. Kawan apa kisah berapa? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura Walau anna ahlal qura walau anna ahlal qura walau anna wattaqaw lafakahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu walakin kadzabu wa akhadnahum wa akhadnahum bima kanu yaksibun. ma kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wonten niku kalau diterjemahkan secara bebas, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah Al-A'raf ayat 96. Ada kata-kata berkah di situ Bapak Ibu. Ternyata Allah pun sudah sangat berpesan, melek ganti-ganti kepada kita betapa pentingnya hidup ini mendapatkan keberkahan.
kebaikan-kebaikan yang selalu berkelanjutan, nikmat-nikmat yang selalu berkelanjutan, dan memberikan manfaat untuk diri kita dan manfaat kepada orang lain. Nek syarat dan mriki itu harus didasari dengan iman, didasari dengan takwa. Karena kalau tidak didasarkan dengan ini, maka semua kebaikan yang kita lakukan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dasar keberkahan itu berawal dari keimanan yang betul-betul benar, lurus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara misi Muhammadiyah ini memurnikan keesaan Allah. Jadi yang mau tanya mecek-mecek, ada praktek syirik, ada praktek takhayul, dan seterusnya. Ini harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Harapannya supaya apa? Mendapat ridha Allah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau mereka mendustakan, maka ini ancamannya Allah adalah siksa yang sangat pedih. Nah, ini pengantar terkait dengan keberkahan. Terus Bapak Ibu, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah besok Ibu cara itu kita nopo jan men uripe jaran itu berkah pripun jan sini dari KKS Ustaz terus ini dari Majelis Taklim KKS berkah. Oke, yang lain mungkin ada. Nah ini monggo panjenengan buka Quran di surah At-Tolak ayat 2 sampai 3. Jadi agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya pun yang pertama kita harus beriman dan bertakwa sesuai di dalam surah Al-A'raf tadi itu. Iman, takwa, syarat itu satu. Wonten surah Al-Qur'an ayat 2 sampai 3, Allah paling menghadikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membuka jalan keluar baginya. Ketika berkah itu sudah kita dapatkan Bapak Ibu, maka tidak ada kesulitan apapun. Karena apa? Yang menolong ini adalah Allah. Ketika iman dan takwa kita kepada Allah sudah benar-benar mantap, maka seorang itu tidak akan pernah ragu dan tidak pernah takut akan apa yang terjadi pada dirinya, sehingga Allah selalu akan membukakan seluruh kesulitannya. Kita harus tentu, kita harus benar sudah pernah mempraktekkan bagaimana mengukur iman dan takwa kita. Hingga syarat untuk mendapatkan cara mendapatkan keberkahan dari Allah yang pertama yaitu dengan iman dan takwa. Iman keyakinan ada 6 yang kita yakini. 1 apa Bapak Ibu? Iman kepada Allah. 2 iman kepada malaikat Allah. 3 iman kepada kitab Allah. 4 iman kepada Rasul Allah. 5 iman kepada hari kiamat. Dan 6 iman kepada Allah dan qadarnya Allah. Kalau itu sudah mantap, keimanan itu didasari dengan takwa yang kuat, maka keberkahan Allah akan didapatkan oleh beliau yang merasakan seperti ini. Salah itu. Kenapa Abu Thalib paman Nabi, paman Rasulullah SAW yang begitu sudah membantu, menolong, mengasihi Rasulullah SAW, tapi kemudian beliau tidak mendapatkan keberkahan nikmat di akhiratnya karena dia baru beriman, menyatakan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikrar lisannya apa Bapak Ibu? Asyhadu
alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga saya usul di Sosit, kalau pengajian KKSD ini jangan hanya diawali dengan basmalah, diawali dengan syahadat dan doa tolabul ilmi. Kalau pengajian cak dulu di Muhammadiyah, nonton itu untuk memperbarui syahadat kita. Nggak ngerti setelah kita bersyahadat nyata itu Allah manggil kita sudah bersyahadat aman kan begitu. Kalau mungkin, oke, Bapak Ibu, cara yang pertama apa? Harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita jaga kuatkan iman. Kadang iman itu mudah banget. Akhirnya buat kagak tahajud, harus ngaji. Dan iman akhir di bawah kalau udah KKS mandi. Ini tulis KKS mandi. Nah itulah. Maka supaya terjaga dari itu ya alhamdulillah kita tetap ini selalu segera ngaji. Ketika kita selalu dengan hal yang aneh bahwa kita jauh dari majelis taklim itu bahaya. Kemudian di ayat wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ibu, jaminan rezeki Gusti Allah bagi orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah, akan dimudahkan segala urusannya, akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau ada menargetkan rezeki itu uang atau mungkin hal yang lain, itu kadang tidak disangka-sangka. Mantap kalau kita percaya bahwa itu. Nah, oke. Syarat atau cara yang pertama yaitu dengan iman dan takwa. Yang kedua, Bapak Ibu, yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu dengan bersyukur. Di setiap majelis taklim selalu mesti ada ajakan untuk bersyukur. Syukur dalam bahasa Indonesia itu maknanya pun terima kasih, matur nuwun. Matur nuwun dumateng sinten? Dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kok ngopo dadak matur nuwun? Karena kita sudah diberikan berbagai nikmat. Berarti orang yang tidak mau bersyukur termasuk orang yang tak tahu diri. Kudune izin tengah Allah, diberi kecantikan, kelapangan rezeki, dan seterusnya. Kok nggak mau bersyukur? Ini janjinya Allah pernah kita pelajari bersama-sama hati-hati Bapak Ibu. Terima kasih matur kali Gusti Allah ingkang paring nikmat dumateng kula panjenengan. Minimal ketika diberi nikmat ucapkan lafaz tahmid alhamdulillah. Ini bisa diukur. Dalil pun apa Bapak Ibu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kawan surah Ibrahim ayat 7. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat, sangat pedih. Kembali nikmat keberkahan itu tadi saya sudah menyampaikan berkelanjutan, langgeng. Ketika kita mau bersyukur maka nikmat-nikmat ini akan ditambah oleh Allah, itu yang keberkahan selalu ada pada kita. Sudah pernah merasakan seperti itu belum Bapak Ibu? Sudah masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri bagaimana nikmatnya hidup, apalagi yang sudah sepuh-sepuh, suka dukanya bulau tentang lari didik anak, ya Allah kan gitu. Saya aja baru separuh waktu ini
pacaran 54 tahun. Nek carane berumah tangga lebih mawon dadi kula menangane iki kali ibu bapak kasih sepuh pun pengalaman jelas kalah. Dan di situ ada suka-duka dan nikmat, namanya nikmat luar biasa. Oke, jadi bersyukur Bapak Ibu. Kita ini, pulau kalian jenengan ibu, tentang dintene dari sama lakoni kehidupan wonten dunia ini, dipun paringi berbagai kenikmatan saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata bersyukure nopo kata bersulone. Yo, monggo koreksi nggih. Niki teng Wonosobo niki sok udan. Kakak banget nanti banjir bareng nggih gugur udan amin. Kayaknya udan amin. Panas? Alah panas kaya panas. Masa niku tanpa kita sadari ternyata setan yang ganggu kita ini di hati kita ini memang menjauhkan kita dari amal syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya nopo nggih tidak berkait saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ingin berkah kita terima, maka kebaikan terus akan kita terima. Itu. Tapi ketika itu yang datang bukan berkah bukannya Allah, maka yang datang apa Bu? Tubuh kita awake dhewe apa Bu? Laknat alhamdulillah. Kehidupannya enggak nyaman. Nanti sampai pada ini Bapak Ibu, kenapa ini berkah harus kita cari. Nah, ini lebih cara ini kita singkat saja. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana cara ngalah berkah? Hingga nomor 3 juga menjaga rezeki. Pastikan yang kita dapatkan halalan thayyiban. Oke, terhubungan nih Bapak Ibu antara rezeki yang halal dan thayyib dengan apa yang kita terima pada kehidupan sehari-hari kalau monggo juga wonten surah Al-Baqarah ayat 168. Temriko Gusti Allah paring pangandikan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Pun disilahkan itu Allah itu diparing mungkin Allah Ta'ala dengan Allah. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Itu halal. Maknanya halal apa itu? Halal. Nah kalau boleh halal, itu nak itu digatos ke bentuknya dulu pakai tulisan Arab warna hijau ke. Saat ini halalnya logonya dari UI dan diganti. Itu dalam rangka menyelamatkan umat muslim dari yang haram. Gitu ya. Apa halal? Ayo, apa mesti makanan saja? Kalau kita sudah begini kan makan makanan. Halal itu segala sesuatu yang dibolehkan oleh siapa? Satu, Allah, Rasulullah, dan agama yang kita yakini syariatnya. Halal. Dan makanan dari segala makanan yang dibolehkan menurut Allah, menurut Rasulnya, dan menurut agama yang kita yakini. Kenapa agama yang kita yakini? Karena halal di agama kita, belum tentu halal di agama lain. Atau haram di agama kita, belum tentu halal di agama yang lain. Maka kita yang menurut agama kita, yaitu agama Islam. Bukan sekedar halal dibolehkan, tapi harus baik, baik itu wujud dan sifatnya, dan cara memperolehnya. Wonten surah Al-Maidah ayat 3 kalau tidak salah itu dijelaskan detail.
makanan yang haram, di antaranya apa Bu? Bangkai, terus daging babi, kemudian apa lagi? Darah, apa lagi Bu? Yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, apalagi yang dipukul, kemudian yang ditanduk, kemudian apalagi yang diterkam oleh binatang buas, kemudian apalagi? Yuk, ada 7 kalau tidak salah itu. Nah, kalau kalian darah itu jangan repot alim. Nek dorong Islam Jawa niku biyen niku kata sadian didik itu prosesnya darah yang sudah dikumpulkan. Biar darah saking samping ibu, ketika sampingnya toko wedhus dikumpulkan kemudian dibubuhkan terus dimasak, wujudnya hampir mirip seperti daging hati. Ren, karena tidak tahu sekarang itu masih ada yang jual enggak? Ini sing agol, sing gawe, sing dahar, foto suami. Karena Allah sudah nanti langsung jelas darah daging babi sampai banyak besok. Maka hati-hati dengan makanan halal, terutama kita sudah tahulah mana yang halal dan haram wujudnya. Tapi kadang kita tidak hati-hati dalam cara memperolehnya. Ketika cara memperolehnya itu tidak baik menurut aturan Allah, maka bisa menjadi haram meskipun itu sifat dan wujudnya adalah memang nasnya itu halal. Contoh nomor 2, daging ayam, ayam dari daging. Ketika ayam itu sifatnya memang dasar hukumnya itu ayam itu halal, oke? Ada manusia. Neng ketika membunuhnya, mematikannya dengan cara dipuntir kerak, kan enten tuh manusia itu koleksi katero dipuntir kerak mau untuk mati balik di sate. Atau kalau zaman dulu bahasa itu sering nek ono pitik agi ketunjang budak cepat dituruni itu di sebelah. Ternyata hikmahnya itu Pak, supaya si ayam ini tidak jadi bangkai yang haram. Bismillahirrahmanirrahim, disembelih untuk umat syariat Islam. Nah itu. Terus ayam ini hasil mencuri. Fenomena sekarang bahwa itu terkait dengan kehalalan dan keharaman, duit jabatan, gitu, jabatan yang nopo, nambang kayu, pakai mesin yang sudah canggih, kemudian itu bukan miliknya dia, tapi miliknya negara, ditebangi, akhirnya itu jadi duit, gitu. Kemudian salah satu yang mungkin diberikan kepada anak istri. Nah, setelah itu masuk ke tubuh jadi darah. Nah, pertanyaannya, makanan yang didapatkan dari uang yang seperti itu, maka hati-hati sekali. Biasanya itu efektifun kalau kita alhamdulillah mencari dengan cara yang tidak baik dan halal, maka imbasnya di keluarga kita Bu. Tingkat kenyamanan, tingkat sakinahnya keluarga itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara kita mendapatkan rezeki yang halal. Monggo niku ingkang besok dengan sedaya dipun teliti muhasabah keluarga kita ini, keluarga saya sudah mendapatkan keterangan hidup dan yang itu berarti keberkahan Allah ada. Ketika harta atau cara yang lain, makanan atau yang lain itu kita dapatkan dengan cara yang tidak baik, maka keberkahannya Allah akan dicabut oleh Allah SWT. Bukti nomor 2, ketika seorang mau berangkat sholat sudah dipanggil as-salatu khairun minan naum. Kalau rezeki yang dia dapatkan berkah, maka kaki ini Bu, hati ini, pikiran ini tenaga enteng untuk berangkat ke masjid.
Tapi ketika itu diundang ngaji roto mangkat, undangan ini sing nulis ngetek sayang hari bagi orang mangkat setahun mungkin bisa kok ngaji ini. Diundang kakek bareng ngaji. Kalau ngomong-ngomong masjid taklim kan harus bermanfaat, enggak itu pun maka dipertanyakan dicari itu bagaimana dia mencari rezekinya halal atau haram. Ketika banyak yang dimakannya haram, maka akan berpengaruh pada perilaku dan sakinahnya kehidupan di rumah tangga beliau. Monggo panjenengan ingkang bisa ingkang tos cek perhatian sekali. Bukti ini malah kata Bapak Ibu, kalau mengalami tidak terus saya sebut namanya saja. Saya yang mengalami saja. Orang ini terus gede-gede baru-baru. Angel didikan itu basa-basa. Nek kalau dari bahasa dia tahu itu cengel. Bocah itu cengel. Kon ngaji ora gelem, kon salat ora gelem, anane ora bae bengi terus ke wangsul mau suku bersuku ngoten niku kehidupan. Rumah tangga ini ono antara bapak dan ibu ane padu wae. Rezekinya pun banyak Bapak Ibu, berkecukupan, banyak yang terjadi kehidupan rumah tangga yang kurang-kurang dan tidak mendapatkan ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmahnya hilang, keberkahannya hilang. Kenapa? Karena langsung kita amati, oh jebule arep golek duit, arep golek mamisan, yo carane koyo ngono sambutan uragan, karuan. Dampaknya itu. Maka ketika ada anak kita, kita koreksi diri kita. Keluarga kita kok angel bumi badan, maka coba kita telusuri dulu bagaimana cara kita mencari rezeki. Sudah benar menurut Allah belum? Sudah terlalu, atau kita bahkan terlalu banyak makan yang haram. Hati-hati. Oke, ini penting. Soalnya apa dari darah. Asal itu dari bersih itu dari dan dari darah, dari rambut, dari tingkat kita. Maka pentingnya mencari rezeki yang halal kaitannya dengan nilai keberkahannya dari Allah SWT. Rezeki ini punya berkah sinau sekedhik cukup Bapak Ibu. Kita terus benar ini. Kita terus benar. Kata maaf nih, piantun ingkang gajian atau pemasukan upah hariannya itu kita nggak habis bikin kurang sangat kurang. Bukan cukup kehidupan sehari kebutuhan mencekam. Tapi Allah mencukupinya. Kenapa? Karena ada nilai keberkahan itu, karena beliau sinau sekedhik kembali cara mendapatkan berkah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, diterima kok diberi rezeki nanti Allah matur nuwun. Itu gaji 10 juta per bulan bisa jadi nggak cukup karena tidak berkah, tapi gaji 500.000 per bulan bisa cukup karena ada nilai berkah. Nek dimati-mati kan boten karena Allah Pak hitungan awak dhewe kalau hitungan Gusti Allah itu berbeda. Nek dhewe kan suruh hitung kurangin mawon. Gitu kan. 100.000 kurang Pak. Iya, tapi prakteknya yang Allah mencukupi. Kenapa Allah bukan punya kehebatan kekuasaan untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya manusia. Oke, kemudian kedua Bapak Ibu, berikutnya, ketika rezeki yang kita terima itu haram, maka akan menyebabkan tadi ibadah kita enggan bekerja, enggan beribadah, keimanan juga akan berpengaruh. Jadi biasanya iman itu terus drop ngeri itu, hidayah akan dicabut oleh Allah.
sugih kaya ngopone akhir hidupnya agar tidak mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah, maka sia-sia hidup kita. Oke, maka ini saya pesan kepada anak-anak muda pertama ini, ojo cok nyepelke ibadah, ninggalke ibadah terutama sholat. Ketika di dalam anggota keluarga itu ada yang enggan sholat, maka Allah akan mencabut keberkahan dari keluarga itu. Ini sholat kembali wujud iman dan fakta yang dikatakan Allah, yaitu dalam bentuk peribadatan, terutama adalah hal sholat. Kira-kira itu berkawas. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, yang keempat, cara mencari rezeki atau mendapatkan keberkahan dari Allah, yaitu dengan banyak bersedekah. Dari nomor panjang dengan Islami wonten surah Al-Baqarah ayat 261. Termasuk inti pun, kalau kita mau suka memberi bersedekah, Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Bukan tambah miskin, tapi tambah kaya. Kenapa jadinya Allah diumpamakan sebutir biji padi satu akan tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu akan tumbuh berapa Bapak Ibu? 100 biji. Artinya kalau kita bersedekah satu karena Allah untuk mendapatkan ridho dan berkahnya dari Allah, maka rezeki kita hakikatnya bukan kurang tapi bertambah menjadi 700. Itu rumus itu Allah. Kenapa yang 500.000 bisa cukup mendapatkan berkah dari Allah, tapi yang 100.000 atau 100 juta bahkan 1 bulan juga cukup? Kenapa? Karena tidak ada nilai berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkah itu awake dhewe aman, tentrem, tenang, gitu, sehat awake. Kalau mulai dengan mati petani yang dibusukkan kerjanya dari pagi ke sawah, gitu, mungkin untuk mungkin soal progreso, tetap ini kata ini, udah kita tentang awal ini yang urunan tentang saja bisa, mungkin bisa, padahal penghasilannya cuma dari itu karena disitu dia mempraktekkan mencari rezekinya yang halalan atau ibadah. Orang lekes dengan mengkandani sebelum Bismillahirrahmanirrahim, Allah yang membuka pagi ini, kemudian memanen disedekahkan bagian untuk pandangan, sisakan untuk dirinya sendiri. Tentu pas yang mengatakan seperti itu, tidak tahu kalau itu tak kami mengenai sawah, ya, dan itu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, yang kelima dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Banyak tadarus. Sehari semalam kita tadarus berapa juz dulu? Yuk memberi koreksi ya. Ini ngomong tentang bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Banyak keistimewaan bulan Rajab, banyak tadarus Al-Quran. Monggo ditambah lagi. Waos mawon, karena bacanya Allah ada pahala yang hurufnya. Seperti itu. Jadi mau cocok roh atau anak buatnya tempat pahala nih Bapak Ibu. Ini mau Quran jelas ada pahalanya. Dan tentunya dengan aturan-aturan tentang bagaimana tata cara baca Al-Quran. Maaf ini dengan kalangan yang awal dewe. Jadi itu kalangan yang awal dewe kurang wadong dan teknobak tentang kequranan. Dan diajak ngaji, belajar tentang bagaimana baca Quran, semangatnya kalah dengan saudara kita. Kalau dihitung Bapak Ibu, buktinya nopo dan kalangan beliau-beliau ini karena saudara kita itu untuk yang ahli Quran banyak banget, mocornya api, takdir. Maka ini kita ingatkan Bapak Ibu, terutama pada ketika kita baca Quran, syarat nopo harus dijaga tajwidnya, makharajul hurufnya, termasuk ini digawe peringatan kalau dengan takdir berarti ketika baca basmalah sing fasih
baca ta'awud yang fasih, terutama imam sholat yang fasih dan syarat itu. Apalagi Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Boten kena salah. Ngoten niku. Nek kala-kala maaf iki ana teng kampung ana wonge dhewe kon ngimami sholat, akhirnya ternyata jamaahnya nggak mau. Kenapa mereka kadang meragukan bacaan kita? Ojo nanti terjadi itu. Maka kita seorang itu mau banyak baca Quran, yang di situ ada pahala-pahala yang lain, maka di situ keberkahan Allah akan datang kepada kita. Oke, oke, Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Monggo sinau Quran sing serius iki. Pak, kalau dari saged maca tinatan boten napa-napa, sinau terus. Pak, kita saged ikra boten napa-napa, semangat terus. Moga sinau kali Gus Rosid teman-teman teman-teman maktab pun menika. Nggih, 24 jam apa pinten jam? 24 jam bisa baca di kitabnya beliau. Bahkan teman-teman saya mungkin ada Pak Rosid ibu-ibu kepala sekolah yang sudah bertugas untuk direk kaos menika. Oke. Kesannya mau maca Quran ini harus bersanad Bapak Ibu, boten ngapur, harus ada gurunya. Karena kita nyepelekan yang maca ta'awud, auzubillahi minasyaitonir rajim. Sedok-sedok, bahkan niku donga niku a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika itu mat ada disukun ya harus mat ada disukun. Kita itu idham ya idham. Ngoten niku. Haknya buruk harus diberikan untuk semaunya saja. Sehingga ketika kita bisa mendekatkan kepada Al-Quran, tentunya dengan cara kita bisa membacanya dan mentadabburinya. Kalau kita simpulkan cara mendapatkan alat berkah saking Allah Taala, boten teng kuburan nyuwun berkah sing pun sedo. Tapi kita boleh berziarah enggak? Halo, boleh enggak? Orang Muhammadiyah boleh enggak berziarah ke Wangsono? Ayo, boleh enggak? Boleh, dengan cara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Boten nyuwun berkah itu meskipun sedo boten paham. Mari kita mendoakan. Oke, sunnah mendatangi berziarah ke kuburan itu. Moga di bahasa Arab Majelis Tabligh beberapa ziarah ke makamnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Untuk mendoakan para sahabat